di majelis taklim yang mulia, dan mungkin pengajian bulanan tingkat RW penutupan sementara gitu murid ya. Nanti dilanjut mungkin bulan Syawal. Ya sedikit aja, ada ungkapan doa yang kerap terdengar dan seringkali digaungkan, digunakan di hampir setiap majelis taklim, bahkan mungkin di setiap masjid. Doa itu insya Allah apalah semua. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Saya ulang ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sering ini kita dengar di beberapa bulan terakhir ini ya. Ya Allah, berkahi kami, berikan keberkahan di sepanjang hidup kami di bulan Rajab, dan berkahi juga kami di sepanjang hidup di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Itu yang sekarang sering terdengar. Tapi kemah bulan Ramadan mungkin jarang nanti doa ini kita dengar, tetapi awalnya sama mungkin bulan Ramadan mah rata-rata ti Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Seropan anu ditungguan buka kecil sahur. Jadi tidak kangen we pokoknya. Iraha da anjeun. Jadi eta doa anu diapalkeun. Tapi di bulan-bulan ini itu yang sering terdengar. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Kenapa minta keberkahan? Sebetulnya keberkahan itu udah ada, cuman kita mesti mencarinya, dan tidak setiap orang mau menggunakan kesempatan terbaik di bulan Rajab. Karena itu di sebagian tempat di pesantren-pesantren ada riyadhah, ada latihan saum, puasa, ada latihan wirid. Itu di bulan Rajab karena ada keberkahan di dalamnya, khususnya malam 27. Karena itu ditandai dengan peristiwa amat sangat dahsyat, yakni peristiwa di Isra dan dimirajkannya baginda Nabi besar Muhammad. Dan kemudian kita juga minta kepada Allah agar diberkahi di bulan Sya'ban. Berkahnya udah ada, tapi kitanya mesti mencarikan. Khususnya dihujani keberkahan itu di malam nisfu Sya'ban. Sama kan di sini ke kemarin malam Jumatnya. Iya, malam Jumat itu malam nisfu Sya'ban. Malam penuh keberkahan, bahkan dia kelasnya kelas 2 setelah malam Lailatul Qadar. Karena itu mesti dihidupkan di malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu apa sih? Nisfu setengah. Sya'ban bulan Sya'ban. Jadi pertengahan bulan Sya'ban, tapi pertengahan awal. Itu malam 15 dan hari 15. Kemarin alhamdulillah malam Jumat. Itu ada yang nanya ke saya, Ustaz, kayak acara malam Jumat bisa tuh malam Sabtu gitu, atau dimajukan deh jadi malam Kamis, berarti malam 14, kata Nabi malam 16. Bisa, boleh-boleh saja, kenapa tidak? Cuma namanya bukan malam nisfu Sya'ban, tapi malam nipu Sya'ban. Itu tapi itu istilah dari saya ya. Ini malam nisfu ya malam kali 15 we.
Terus yang jadi perdebatan apa yang diamalkan oleh umat Islam. Saya nggak tahu di sini biasanya cenaki sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat terus yasinan 3 kali. Oh yasinan ngumpul 3 kali. Wallahu a'lam kalau saya mau. Nanti ada ustadz atau kiai nggak ada dalilnya, tapi mau dulu kitabnya naon, kitabnya Fathul Mu'in, kan itu kitab gagah ya, kitab gede, tapi kitab fikih lah. Ukuran pesantren-pesantren itu lulus Fathul Mu'in dianggap kiai, jagoan, Fathul Mu'in, karya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Kita kemerean karena malam nisfu Sa'ban teh. Bahkan diperkuat dengan karya beliau lagi Irsyadul Ibad. Itu nggak ngasih tidak. Jadi kemarin anu nisfuan di dia balarin ya. Kita cek salah ya. Kita cek karya Fathul Mu'in itu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Tapi geningan di masjid-masjid banyak ada yang mengisi dan merayakan. Jadi gimana? Cari lagi yang namanya ulama tuh. Dalilnya ada kalau di kitab Ihya Ulumuddin, enggak saya terangkan ini misi ayah nanti ustaz atau kiai itu di kitab Fathul Mu'in emang benar, bukan salah. Tapi di kitab Ihya Ulumuddin babnya bab sholawati sunnah, sholat sunnah. Beliau menukil hadis bahkan riwayat Tirmidzi dan riwayat Ahmad dibolehkan untuk menghidupkan dengan sholat di malam nisfu Sa'ban. Idza kanat lailatun min nisfi Sya'ban faqumu fiha wa shallu 'alaiha. Apabila datang malam nisfu Sa'ban, berdirilah engkau dan sholatlah di dalamnya. Cuman lamun nurutan Imam Ghazali berapa sholat nate? Lain 2 rakaat dan 100 rakaat. Daek 100 rakaat. Liur. Di Bogor paling di Al-Ihya saja 100 rakaat. Ya, satu dia 100 rakaat di Al-Ihya. Urang mah asal setiap tahun 50 rakaat oke jalan. Dan paling banyak sholat sunatnya 20 rakaat, kita nungguan Ramadan. Taraweh. Karena daik sholat sunat banyak. Kalau 100 rakaat ya Allah. Ada yang nanya ke saya, ayo Ustaz pernah. Kalau nanyanya pernah, sebatas ukuran pernah, saya jawab iya, saya pernah. Tapi kemarin 100 rakaat tuh, artinya tidak melazimkan. Jadi daek 100 rakaat, nu penting ngalaman, gerak, praktek pengalaman tukur. 2 jam setengah. 2 jam setengah ya, kurang lebih. Pengalaman dengkul itu 100 rakaat. Setidaknya pengalaman lah, luar biasa itu. Artinya gini, para ulama pun berbeda pendapat. Lalu kalau kita berbeda pendapat, yang gak usah ribut. Daek we sholat walau rokaatain, walaupun 2 rakaat. Acana abdi mah aya 4 rakaat, enggak. Aya 10 20 lebih ke 100 mangga kuat mah. Gitu maksudnya. Cuman untuk menghindari dari ikhtilaf, dari perbedaan pendapat, saya mah di rumah teh anak-anak udah sholat sunat tasbih we. Eta mah geus puguh sohe hadisna oke. Sholat sunat tasbih. Gitu. Ini mah menghindari perbincangan ikhtilaf, perbedaan pendapat daripada fasiha. Sholat sunat tasbih, hari ngomong naon si eta ada hadisna geus puguh eta mah. Aya eta yasinan kumaha? Ta eta mah Sayyid Al-Haddad. Sayyid Al-Haddad itu ulama Yaman. Beliau salah satu pengagum Imam Ghazali yang menyarankan dan menganjurkan untuk banyak membaca kitab Ihya Ulumuddin.
Ulama Yaman ini Said Al-Haddad itu rata-rata para ulama Yaman itu baca Yasin memang. Jadi kalau ada yang nggak suka baca Yasin, berarti lain ulama Yaman gitu ulama Saudi berarti Wahabilah kurang lebih. Atau daripada Yasin cenah bandingan Al-Baqarah 2,5 juz kuat mah. Ambung loba teuing buku geus eta mah ngomongna hungkul. Al-Baqarah we aya dibaca henteu. Ulah Yasin atau Al-Kahfi macan henteu atuh geus ulah ngomong. Uyuhan da itu Yasin oke. Nah, ini mah kira-kira yang umum yang biasa. Itulah kira-kira ya yang bisa dibaca oleh banyak orang. Itu malam nisfu Saban. Apa bedanya dengan malam? Ada nggak nisfu Ramadan? Ada. Berarti pertengahan Ramadan. Apa bedanya? Nah kalau malam nisfu Ramadan itu pertengahan akhir. Kalau Saban mah 15 awal. Jadi mesti malam nisfu, nanti malam 15. Tapi kalau nisfu Ramadan, nisfu Ramadan itu ayat kunut nih dina witir. Iya. Nah itu mah malam 16. Jadi 15 ke sana, ke atas. Bukan malam 15 disebut nisfu. Nggak tahu kalau di kampung mah dulu saya nyebutnya apa sih toksi. Kalau toksi toksong dia yang disebut tadi itu sama lama dia. Salikur dua likur naon cenah. Iya kan begitu istilahnya cara mengisinya sebetulnya. Ya yang jelas mah penting mah sholat gitu geus deh. Jadi kadang-kadang ribut sholat teh tarawih teh 20 apa 8 ieu. Aya wae pan begitu teh. Balagu di kelas mah mending 20 so rajin karajinan. Emang di komplek mah sabaraha mendingan di komplek tuh, di komplek mah 8. Di perumahan saya 8, Pak 11 geunah. Orang ribut biasa, mendingan di komplek 8. Di kelas mah 20 karajinan. Ai cek anu ngomong kitu teh urang salah kopi. Eta mah nu 8 pamalesan. Akhirnya aya teh salat mun teu aing mah mendingan teu cenah. Eta teu ceuk teh eta. Nyalakeun 20, nyalakeun 8, aing mah mendingan teu. Kan bisa beul. Iya kan? Jadi silahkan aja. Saya waktu ke Kudus bawa jamaah ziarah ya ke Sunan Kudus. Begitu masuk di masjid 23 Pak, 23 rakaat. Lalu di sebelum makam ada tempat lagi, itu 11. Hebat, di satu tempat ada 2, ada yang 11, ada yang 23. Jadi begitu masuk teh ke gerbang Masjid Kudus teh, dan arek nu mana ieu? Arek 11, apa arek nu 23? Teuing aing balieu ieu teh geus ieu teh arek 11 we teh. Oh, saya 11. Nabi mah yang 23 tan. Yang ngasaan di masjid ieu. Geus hajeun. Geus atuh ustaz geus salat di masjid geus sakalian. Itu X11 mah. Heueuh, urang didinya we di masjid. Ente 23, saya 11. Ayo milu di masjidna, di dalam masjid. Begitu milu, kan bacanya Quran, Pak. Kan tahfiz di situ semua hafiz baca Quran. Berapa juz gitu. Ngeunah dengan nyaman, Allahu Akbar. Ini hati teh ini senang aman gitu, nyaman we. Eta 8 liwat nepi ka 10 tan. Pan tadi geus liwat 8, ieu kurang jadi 10. Teuing ngeunah yang salat di dieu. Akhirnya mah nepi sampai 23. Padahal lagi lewat. Apa maksudnya? Saya ingin jamaah tahu bahwa teu kudu kikituan deur ente meni kudu wae 23. Ngeunahna ente sabaraha kitu we. Lain gara-gara saya mah kuatnya paling 8 lantaran di Al-Ikhlas 20 jadi ke sholat tarawih kan teu ceuk ya. Paham gak sih maksudnya?
atau pulang ke rumah lantaran 20 itu kaburu kan sholat tarawih di masjid, jadi nggak sholat tarawih. Kalau saya nggak keburu sholat tarawih di masjid nih, udah di rumah aja. Lalu semampu saya, seenak saya. 8, 10. Sebab Nabi mah nyuruhnya juga hidupkan malam-malam bulan Ramadan. Rugi orang kalau tidak menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Gitu ya. Karena itu ungkapan doanya juga wa balighna Ramadan. Kalau bulan Rajab, bulan Sa'ban mah barik lana, berikan keberkahan. Ai Ramadan kunaon balighna, sampaikan umur kami ke Ramadan. Kok tidak minta keberkahan? Karena Ramadan udah berkah. Digambarkan bahkan pori-pori jagat semesta. Setiap debu dan setiap sel udara itu sudah mengandung keberkahan. Beda bulan Ramadan. Kita menghirup udara Ramadan. Beda weh. Saya punya jamaah Pak. Kita di bulan yang lain puasa 40 hari. Kuat. Usianya 70 tahun. Kuat dia. Tapi begitu memasuki Ramadan, hari ketiga gering sia-sia. Ayo, emangnya tuh beda apa Ramadan mah? Beda lain. Nggak bisa. Gitu. Dianggap enteng, dianggap remeh. Ramadan itu luar biasa. Sekarang aja apa namanya? Bau-bau nanya, sengit-sengitnya, wangi-wanginya Ramadan. Kalau lihat warung-warung keasaan kata poteh, mie golosor gitu ya. Ramadan itu udah kerasa banget gitu. Itu hebatnya Ramadan. Jadi tanpa kita minta keberkahan juga, keberkahannya udah menghujani muka bumi ini dengan adanya Ramadan. Makanya rugi kalau kita tidak mengais berkarung-karung keberkahan di bulan Ramadan. Karena itu doanya, balighna ya Allah, sampaikan umur kami. Kunaon pakai sampaikan umur kami? Nah ini juga jawabannya ngeri juga. Tidak ada bulan yang paling sibuk bagi malakal maut kecuali di akhir bulan Sa'ban. Kok sibuk? Ayah cenok kata anak, malakal maut sibuk karena sibuk naon? Emang tugasnya apa malakal maut? Nyambutan. Dicabut Pak. Dan itu paling sibuk itu bulan Roah, bulan Sa'ban. Jangan kaget kalau pengumuman hampir sering di masjid berita buka cina. Itu bulan Roah. Iya, tinggal kita juga nggak tahu giliran kita atau bukan. Nabi mau alirkan Ramadan itu mesti jadi renungan. Sampai kemudian kita dialog diskusi sama keluarga teh. Ayah, kenapa Allah sampai bersumpah dengan wal asri? Kok bukan wal zuhri, wal maghrib, wal isya? Ini kok wal asri, demi waktu asar. Ada yang menerjemahkan demi waktu, ada yang menerjemahkan demi umur. Begini, itu isyarat dari Allah. Begitu asar tiba, artinya suruh panon poe sebentar lagi tenggelam matahari. Demi waktu, demi umur, diibaratkan ini isyarat umur kita itu rata-rata sudah di usia-usia senja, bahasa sastra nama. Senja itu kan mendekati, iya kan, tenggelam ya, mendekati maghrib. Kalau asar sekarang 3:30, 6:30 maghrib, berarti 3 jaman. Jadi kalau jam 3 berarti maghribnya jam 6. Demi waktu asar, kata Imam Ghazali mah, begitu asar tiba teh, teh bagi orang yang umur 40 tahun kudu geus sadar. Buru-buru balik, buru-buru ke masjid. 40 tahun. Sebab hidup Anda cuma 3 jam deui. Tak ayeuna anu umur 50-an berarti jam 4, 2 jam deui. Halo. Anu umur 60 eta teh jam 5. Sajam deui.
Yang umur 70 kan rata-rata 70 memang ukurannya. Rata-rata. Maghrib dah, enggak tenggelam matahari. Emang matahari itu apa? Matahari itu isyarat impian, khayalan, cita-cita, obsesi, kahayal. Dan ketika usia senja, dia mulai tenggelam. Cita-citanya mulai nyurut dah. Iya, semua keinginan dia mulai turun. Tanyakan ke umur 70 tahun, abah hayang naon? Ka hotel embung ayeuna naon cenah oge. Iya beneran. Abah hayang disko geus teu kuat ajojing oge. Apa keinginannya? Apa cita-citanya? Udah mau tenggelam ini matahari. Demi asar ya Allah ya Allah. Dan kita tuh udah mepet Pak. Yang harus kita pertanyakan, apa proposal terindah yang jadi kebanggaan kita yang hendak kita serahkan kepada Allah. Ini loh, Gusti, amalan saya, proposal terindah. Bikin itu jadwal dari sekarang di Ramadan, karena kita nggak tahu itu Ramadan terakhir buat kita. Jadikan itu proposal yang dibanggakan di hadapan Allah. Di Ramadan memang dianjurkan memperbanyak baca Quran, khatam, sama sodako. Nabi mah kayak angin kantong bolong, sodakohnya di bulan puasa tapi per. Insya Allah bulan Ramadan mah jelema beunghar anu pelit oge biasana mah sok dararatan. Teuing datang unggul bari mere apa datang unggul teu mere itu aja we pokona mah. Karena dia tahu mungkin berlipat-lipat, berlomba-lomba lah untuk memberikan takjil buka puasa. Itu di Ramadan. Khataman Quran itu luar biasa. Ya. Tidak ada amalan yang mesti kita banggakan kelak dan itu jadi kenangan buat kita, minimal hati yang bersih. Jadi saya pengen cerita ini di penutupan pengajian ini. Saya sudah gaul sama Ustadz Dudi dari dulu di Alihya, sama Ustadz Herul, pokoknya Ustadz Alihya dulu. Dan kemudian kita berpisah. Setelah itu kita nggak tahu kabar mereka masing-masing, termasuk almarhum Ustadz Nur. Itu Ustadz. Artinya kenangan cerita antar kita selesai. Sekarang mulai merajut lagi karena dekat dengan Ustadz Dudi, tapi hanya sebatas pertemuan sebulan sekali. Nah, saya dulu di Cilendek membangun sebuah majelis taklim pengajian, dan semua dekat dengan saya. Semuanya membangun cerita masing-masing. Tapi setelah itu cerita berakhir, saya pindah ke Bulang. Gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana kabar mereka, khususnya yang sepuh-sepuh. Selesai. Padahal masih hidup ya, masih hidup. Tapi selesai. Dari Bulang saya pindah ke SBJ. Goodbye Bulang. Selesai dengan orang Bulang. Sekarang di SBJ dan kemudian ada keanginan ke Salakopi. Sedang membuat cerita dari nol kembali. Saya nggak tahu kenangan apa yang sudah saya tulis. Gitu. Coba tanya sama orang Cilendek, ada kenangan nggak sama Ustadz Sofian? Ya hirup keneh ya. Sebab biasanya kenangan mah geus mawa. Tapi ternyata masih hidup pun cerita itu sudah tertulis di dalam benak masing-masing. Apa sih catatannya? Ya cacaritaan teh. Tolong, mumpung masih ada kesempatan, buatlah cerita sebaik-baiknya di antara kita.
agar ada kenangan ketika saatnya kita harus pulang. Asik, akhirnya menyasar kos puisi, kos ngobrol, ya, tapi ini beneran, ini dari hati. Saya ingin beneran, Om, saya ingin membuat kenangan dengan jamaah Masjid Al-Ikhlas. Saya ingin membuat kenangan dengan warga jamaah Salakopi. Gitu. Dan kita nggak tahu entah kapan kita harus berpisah. Mungkin dengan kematian, mungkin dengan geografi, entah pindah atau kemana. Tapi setidaknya walaupun sedikit, jangan sampai ada yang tersakiti. Tetapi kenangan itu harus indah. Saat itu kesimpulan mudah-mudahan manfaat. Ya, Yus ya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.